Oke, hari ini tema kita adalah The Armor of God. Bagaimana ketika kita bicara tentang perlengkapan senjata rohani kita yang Tuhan berikan ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Mari kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ayat yang genap perempuan yang membacakan, ayat yang ganjil teman-teman pria yang membacakan ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Yang genap adalah yang perempuan, yang ganjil yang laki-laki. Kita mulai lebih dulu. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi kalau kita bicara dan kita boleh merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Efesus 6 ini, orang seringkali mengidentikan bahwa peperangan itu sama dengan senjata. Atau orang bilang senjata itu identik dengan perang. Sehingga kalau ditanyakan, apakah saat ini kita sedang berperang? Apakah saat ini kita sedang berperang? Kenapa ada tema The Armor of God? Kenapa mesti pakai perlengkapan senjata Allah? Apakah kita sedang berperang? Iya, secara rohani. Secara rohani kita sedang berperang melawan apa? Melawan kekuatan iblis yang hendak merusak hubungan kita dengan Allah. Teman-teman, ketika kita lahir baru, ketika Allah memberikan kehidupan baru buat kita, bagaimana kita boleh diciptakan menjadi ciptaan yang baru, dan saat itulah kita harus terus bertahan untuk bisa mencapai garis akhir. Perjuangan kita itu identik dengan peperangan rohani. Bahkan kalau Paulus mengatakan di sini, awal kehidupan orang Kristen untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, banyak ada dua pendapat ya yang ekstrim mengatakan seperti ini. Yang pertama adalah ya kita melakukan introspeksi diri. Ya, kita coba bertahan dengan kekuatan kita. Masa sih kita nggak bisa? Kan Allah memberikan kita kekuatan. Jadi penguasa-penguasa gelap apapun yang akan merampas kita dari Allah itu nggak bisa. Lalu yang kedua, ya kita berdoa pada Tuhan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja. Toh Tuhan tahu kita punya kelemahan. Toh Tuhan tahu kita punya keterbatasan. Sehingga ketika kita menghadapi dua keadaan atau dua pilihan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mengenakan perlengkapan senjata Allah itu? Pertanyaan kembali, kita harus berjuang. Berjuang melawan apa? Tadi kita sudah baca ya, di ayat 12. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan juga roh-roh jahat di udara. Dan harapannya apa? Kalau kita mampu melewatinya, kita tetap bisa berdiri tegak. Artinya kita nggak kalah, kita itu menang. Ya, saya mengatakan bahwa peperangan yang ada di tengah-tengah dunia kita ini harus kita lawan
dengan mengandalkan Tuhan. Fokusnya kemana? Fokus adalah kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat, ketika kita bicara tentang peperangan, saya mau katakan adik-adik semua, peperangan rohani ini berlaku untuk semua kita. Ya, bukan hanya untuk Pak Gelen sebagai pendeta, Ibu Nevi, saya udah tua itu, kalau yang muda-muda kami enggak. Berlaku untuk kita semua. Terutama apa? Ketika kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah. Dan itu berlangsung sampai kesudahannya. Sampai zaman ini berhenti. Lalu ketika kita bicara, apalagi yang diperintahkan dalam peperangan ini? Kita harus apa di ayat 10-12? Kita harus kuat di dalam Tuhan. Bicara kuat di dalam Tuhan, itu bukan serta-merta ketika kita bertobat, kita langsung kuat di dalam Tuhan. Kira-kira apa formulanya? Apa rahasianya kita bisa kuat di dalam Tuhan? Kalau kita sudah bertobat. Apa rahasianya kita bisa kuat di dalam Tuhan? Kalau Popeye itu kuatnya makan bayam. Kalau kita kuatnya ketika kita hidup erat bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan. Ketika kita mau memberikan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang berikutnya ketika kita bicara tentang kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita bisa berdiri tegap di tengah peperangan itu. Melawan iblis, ayat 14-17. Berdiri tegap artinya kita gak goyah. Berdiri tegap artinya kita menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar kita menyatakan bahwa aku menang bersama dengan Tuhan. Tetapi betul-betul kita alami dalam hidup kita. Kita menang dalam peperangan ini bersama dengan Tuhan. Tidak mudah. Kalau kita bicara kita mau perang, kita menghadapi kuasa-kuasa gelap, kita menghadapi iblis yang begitu kuat. Tapi cuma satu, bahwa kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian yang berikutnya adalah betapa pentingnya kita berjaga-jaga di dalam doa. Ayat 18-20 mengatakan itu. Berapa banyak kita mau berdoa? Berapa sering kita berdoa kepada Tuhan? Berapa sering kita mengandalkan kekuatan diri kita dan melupakan Tuhan? Adik-adik yang Tuhan kasihi, satu persatu mari kita lihat senjata apa sih yang Allah lengkapi buat kita. Yang pertama namanya ikat pinggang kebenaran. Kalau kita bicara tentang ikat pinggang itu, orang ketika memakai ikat pinggang itu ada satu kesiapan untuk dia berperang. Ada satu tekad bahwa dia harus menjalankan komitmen di jalan Tuhan. Itu ikat pinggang kebenaran. Teguh dalam kebenaran dan enggak kompromi di dalam kehidupan kita. Perhatikan, teguh dalam kebenaran, tidak kompromi dalam kehidupan kita. Salah besar ketika kita menganggap bahwa yang namanya jumlah yang besar, yang namanya kebanyakan orang melakukan itu pasti benar. Saya pakai kalimatnya, mayoritas itu tidak selalu benar. Hati-hati ketika kita punya satu konsep pemikiran bahwa semua orang melakukan kok, saya enggak, berarti yang salah saya. Belum tentu. Kita harus belajar untuk bisa menjadi orang yang berhikmat, bisa melihat mana yang kehendak Allah, yang baik atau yang tidak baik. Dari mana kita tahu baik atau tidak baik kalau kita nggak pernah baca firman? Dari mana kita tahu baik dan tidak baik kalau kita nggak pernah tahu isi hati Tuhan? Kompromi akan sering kita lakukan ketika kondisi kita kepepet. Kompromi akan kita pilih ketika itu kita rasa untuk membuat karir kita naik, membuat apa yang kita inginkan tercapai, dan orang mengabaikan kebenaran. Gray area menjadi pilihan, bukan black or white, tapi gray, abu-abu. Bukan benar atau salah, tetapi di antara itu aku berpijak. Betapa sering orang ada di sana. Saya kalau bilang sama mahasiswa ketika dia nyusun skripsi, kami menggunakan skala Likert untuk mengolah data. Misalnya, apakah Anda melihat bahwa pimpinan Anda memperlakukan Anda secara manusiawi? Kalau pilihannya adalah ya, tidak, ragu-ragu, percayalah orang akan memilih ragu-ragu. Ya, baik atau sangat baik, baik, cukup, kurang baik, tidak baik. Dia pasti isinya cukup. Gray area menjadi satu pilihan buat orang-orang kebanyakan. Aku gak mau dinilai jahat,
Aku gak mau dinilai jelek. Nanti kalau aku melakukan itu orang bilang aku terlalu suci. Gak ada yang mau temenin aku. Jadi lebih baik so-so lah di tengah-tengah. Saya suka bilang sama mahasiswa, percayalah kalau kamu menyebarkan kuesionernya ada area di tengah, respondenmu pasti memilih yang di tengah. Dan kamu waktu ngambil keputusan bingung. Yang mana sebetulnya yes or no? Pasti ada di tengah. Tengah itu paling aman, ya. Jadi kita bisa bayangkan itu hidup kita sehari-hari. Komitmen yang kita harus nyatakan di hadapan Tuhan tidak kita laksanakan dengan cara kompromi. Kedua, senjata kedua namanya baju zirah. Kalau kita lihat ada baju zirah itu letaknya di tengah, dipakai keras begitu ya, dalam kondisi melindungi organ tubuh kita. Saya mau mengatakan ketika baju zirah kita kenakan berarti ada keadilan, ada kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan moral dan etika kita. Kita kenakan apa? Keadilan dan kebenaran. Ada apa lagi? Ada etika, ada moral yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, yang melindungi seluruh bagian tubuh kita. Itulah seperti konsepnya seperti baju zirah, keadilan. Segala sesuatu yang kita katakan tentang keadilan dan kebenaran itu standarnya siapa? Standarnya firman Tuhan, bukan standar kita. Kalau kita bicara adil, adilnya saya sebagai manusia ada like or dislike. Adilnya saya sebagai manusia ada halo efek. Tahu ya efek halo? Kalau saya menilai seseorang itu baik, saya senang sama dia karena wajahnya mengingatkan mantan pacar saya yang dulu sudah dipanggil Tuhan. Baiknya minta ampun. Jadi kalau saya lihat dia itu, saya langsung terharu dan saya tergerak untuk bisa mengasihi dia. Tapi kalau saya lihat ada orang yang mirip dengan orang yang pernah mengkhianati saya, itu orang gak salah apa-apa, tapi kita benci setengah mati. Karena mukanya mengingatkan saya kepada pengkhianatan. Itu efek manusia ketika bicara adil. Ketika bicara benar, standar apa yang dipakai untuk menilai benar itu? Waktu kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, waktu kita bicara tentang kebenaran yang Allah mau kita lakukan dalam hidup kita, kebenaran sesuai dengan standar firman Tuhan. Saya tadi sempat ngobrol sama Ibu Nevi di mobil. Tidak mudah bagi saya ketika saya bekerja dan saya mau mengaplikasikan firman Tuhan dalam pekerjaan saya. Terlalu banyak orang seringkali menolak. Dia sudah tahu itu salah, kalimatnya biasanya pembelaannya, dulu-dulu begitu kok Bu. Dulu-dulu bisa, kenapa sama Ibu gak bisa? Jadi yang salah saya atau yang dulu sistem yang salah? Tapi saya katakan standar firman Tuhan bilang apa? Ketika engkau menjumpai sesuatu yang tidak benar dan engkau tidak melakukan teguran apapun, engkau udah berdosa. Jadi kalau saya yang paling gampang, ketika saya melihat seseorang melakukan tindakan tidak benar, katakanlah mahasiswa ya. Biasa kalau ujian tuh mahasiswa kan segala macam cara ya. Nengok kiri, nengok kanan, ke kamar mandi bolak-balik. Saya udah tahu lah di kamar mandi itu ada apa gitu kan ya. Tapi saya gak mau menghakimi dia. Nah waktu saya lihat gitu ya, ada orang yang coba-coba bikin sesuatu gitu. Saya suka bilang sama dia, sekali lagi kamu lakukan, saya keluarkan kamu. Saya kasih peringatan dulu. Tapi ada orang bilang, udahlah Bu Iva, diemin aja. Tuh dia juga gak bisa ngerjain kok soal ibu. Apalagi akuntansi kan, soal akuntansi. Kalau dia gak ngerti gak bisa ngerjain. Tapi saya bilang, saya gak bisa bilang begitu. Saya bilang, dia salah. Saya harus tegur dia di dalam kesalahannya karena saya sayang sama dia. Jadi saya bilang, sekali lagi kamu lakukan, saya keluarkan kamu. Saya kasih peringatan, lalu dia tutup, dia gak lakukan lagi. Tapi dia mungkin dendam sama saya juga gak tahu ya. Tetapi saya selalu berharap bahwa ada satu kebenaran yang berani kita nyatakan. Mungkin akan dicap saya sebagai dosen yang rese gitu ya. Kepo banget ibu ini gitu ya. Ibu ini benar-benar luar biasa gitu ya. Kenapa sih Tuhan kasih ibu ini bisa melihat matanya, kenapa gak ditutup selaput aja seperti perjalanan ke Emmaus gitu ya. Supaya ibu tuh gak lihat. Padahal abis doanya kalimatnya, Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, saya membantu mahasiswa melakukan yang terbaik. Jangan nyontek. Atau kalau dia nyontek, saya bilang, kebayang gak? Waktu kamu mau nyontek, pas baru buka, Tuhan memanggil kamu pulang. Dijemput sebagai saleh-salehnya yang setia. Jangan gitu lah Bu. Nah, atau saya suka pakai ayat di bawah soal saya. Mata Tuhan menjelajah isi bumi, mencari orang-orang yang takut akan Dia. Bu, yang bener aja ujian ibu kasih kalimat begini. Mau buka juga males Bu.
karena ayat di bawah itu. Jadi saya setiap kali ujian saya bilang, silakan sebelum kerjakan baca lembar paling belakang. Apa tulisan di bawahnya? Ya ilah Bu, begitu banget pakainya gitu. Karena saya punya anak-anak adalah anak-anak yang punya integritas. Anak-anak yang berani menyatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Ya. Bagian yang ketiga, senjatanya apa sih? Senjatanya kasut kerelaan memberitakan Injil. Jangan kita katakan ini aku Tuhan, utuslah dia. Bukan aku. Gak ada dalam firman Tuhan begitu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Waktu kita bicara tentang memberitakan Injil, apakah kita sungguh-sungguh rela dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Bukan kita di kampus, di tempat kerja kita bawa Alkitab besar dan kita jalan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Gak begitu. Memberitakan Injil adalah lewat diri kita, jadi role model, jadi teladan. Dimanapun Tuhan taruh kamu, kita berjuang bersama-sama. Saya paling suka syair lagunya Bang Mangapul di akhir. Ada satu pujian yang selalu terus mengingatkan saya. Saya waktu itu SMA ya, pada saat saya dibina di kemahasiswaan. Kau tanya bukti dia hidup. Jawabannya, dia hidup di dalamku. Kan lagu depannya, ku melayani Tuhan yang mati bagiku, gitu ya. Lalu di belakangnya, kau tanya bukti dia hidup dalamku. Berani gak? Kalau ada orang tanya, emang Kristus itu hidup? Bagaimana buktinya dia hidup? Berani gak kita katakan, kau lihat Kristus hidup dalam hidupku? Berani kita bilang gitu? Yang ada di timpuk gitu. Ya, statusnya sangat rohani. Kata-katanya rohani, kelakuannya roh halus, rohana. Ya. Coba kita cek. Ada 3 macam orang Kristen. Itu saya suka bilang tuh, saya suka ingetin ke teman-teman. Orang Kristen pertama adalah orang Kristen verbal. Kalimatnya itu sangat menyejukkan. God bless you, Tuhan memberkati kamu. Hati-hati ya, jangan lupa kalau 3 ayat 23. Kamu jangan lupa baca Yeremia 29 ayat 11. Kamu jangan lupa, dan seterusnya. Tapi kelakuan kita gak sama dengan yang kita omongin. Nah itu, orang Kristen verbal. Ya dikit-dikit, aduh puji Tuhan. Dikit-dikit pokoknya, ya Allah, ya Tuhan. Kalimatnya gitu, verbal. Kedua, orang Kristen ornamen. Ornamen itu seluruh mulai dari atas sampai bawah menggemakan kekristenan. Maksudnya gini, bajunya adalah baju Kristus hidup dalam hidupku. Kalungnya, gandulannya salib. Anting-antingnya gambar Yesus. Cincinnya, gelangnya semua ornamen Kristen. Celananya pun di situ ada gambar-gambar ya. Mungkin perlengkapan senjata Allah ada di celana dia lengkap ya. Jadi kalau dia jalan itu agak sedikit mirip dengan toko buku di proklamasi. Semua ada. Nah, itu orang Kristen ornamen. Dia mau menggemakan bahwa aku orang Kristen. Semua orang lihat aku pasti tahu aku agamanya Kristen. Saya kasih contoh yang gampang. Suka lihat ya mobil-mobil orang Kristen. Di belakangnya pakai stiker. Yohanes 3 ayat 16. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Pokoknya ayat-ayat emas lah. Itu di stiker di belakangnya. God loves you, orang tahu itu pasti Kristen. Sudahkah Anda baca Alkitab hari ini? Ah itu, bukan minum Yakult ya. Baca Alkitab hari ini. Tapi ketika dia nyetir, orang di belakangnya, gila tuh mobil, suk, bahu jalan sini ya. Pokoknya suka-suka dia lah. Lalu orang bilang, itu mobil siapa? Mobilnya orang Kristen. Itu contoh yang paling gampang. Kalau kita bicara memberitakan Injil, gak usah bicara tentang penginjilan pakai ngomong lah gitu kayak Pak Pendeta di mimbar. Sehari-hari hidup kita berbunyi gak tuh firman Tuhan? Ketika ada tempat orang ngomonginnya gosip, lalu kita masuk di belakang, gue punya tambahan melengkapi gosip kalian, gitu kan? Atau justru kita mundur dan kita mengatakan kita gak boleh menghakimi orang. Itu bagian Tuhan. Ya, nah kalian yang introspeksi lah ya, sama saya ya, sama-sama kita ya. Nah, perisai iman. Perisai itu untuk menahan segala sesuatu ketika ada api, ketika ada tombak, ketika ada apapun batu yang menyerang kita. Saya katakan, kita nggak mungkin bisa membentuk perisai iman kalau kita nggak pernah punya kekuatan di dalam menjawab segala permasalahan, di dalam menjawab segala tantangan kalau kita nggak baca firman Tuhan. Kalau saya tanya misalnya, kamu tahu Allah Tritunggal? Tahu. Kalau orang tanya kamu, apakah betul Allahnya orang Kristen itu 3?
3 pribadi dalam satu kesatuan. Kalau orang minta dijelaskan tentang Allah Tritunggal kepada kamu, apa jawab? Aku gak bisa melukiskan dengan kata-kata, Bu, tapi aku tahu maksudnya. Gak bisa begitu. Kalau kita belajar yang benar, ya belajar sampai tuntas. Ada hal-hal yang harus kita kuasai yang Tuhan bukakan. Ada hal-hal yang menjadi rahasia Allah yang kita gak perlu tanya. Tetapi kalau Tuhan sudah bukakan, belajar dengan baik. Firman Tuhan sudah dijelaskan pada kita. Bagian kita adalah belajar firman Tuhan itu. Supaya apa? Ketika kita dapat tantangan, ketika kita dapat hantaman, perisai iman itu bisa kita pakai. Itulah. Ya, rugi besar kalau kita nggak mau dibina di dalam gereja kita. Kita punya kelompok kecil. Saya adalah orang yang besar di kelompok kecil dari usia 17 tahun. Ya, 16 Juli 1987 itu hari pertobatan saya. Usia saya waktu itu 17 tahun lebih 1 bulan. Saya mulai dibina di kelompok kecil, saya mulai masuk dalam kelompok kecil, dan saya merasakan keindahan saya dibentuk di sana. Tahun berikutnya saya sudah mimpin kelompok kecil di usia 18 tahun. Jadi sudah 40 tahun lebih saya dibina di kelompok kecil sampai hari ini. Saya masih punya beberapa kelompok kecil dan saya menikmati pembentukan Tuhan di kelompok kecil. Banyak hal saya bisa belajar tentang karakter orang. Saya bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Saya belajar bagaimana konsep yang saya tanamkan ke anak kelompok kecil saya terbuka di dalam, tertutup di luar. Kenapa? Di dalam itu kamu boleh cerita apa saja, tetapi tidak untuk diproklamasi atau diproklamirkan keluar sana. Dengan dalih untuk didoakan. Lu dengar deh, si ini begini-gini loh. Taunya dari mana? Orang dia cerita kok di kelompok kecil, tapi untuk didoakan ya. Gak ada begitu. Cukup di kelompok kita, tertutup di luar sana. Jadi kalau kita dibina sama Tuhan lewat wadah-wadah yang ada, gereja kita sangat banyak ya pembinaan-pembinaan. Mari ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan bilang, saya masih muda, Bu, mana mungkin saya melakukan itu. Gak bisa lah, tunggu aja sampai saya udah agak dewasa. Saya usia 18 tahun tuh udah masuk di kelompok kecil. Saya sudah mulai melayani Tuhan. Dulu saya gak bisa berdiri begini nih. Ya, saya nggak pernah kepikir menjadi seorang guru. Cita-cita saya menjadi dosen. Saya ngomong itu masih bayanginlah kalau saya ngajar begitu mahasiswa saya, dia akan nunggu-nunggu apa sih Bu ini mau ngomong apa. Itu saya dibina lewat apa? Persekutuan mahasiswa, persekutuan siswa. Saya sekolah di SMA 68 sampingnya gereja. Jadi waktu saya pertama kali tampil memimpin pujian, saya masih ingat baju saya itu warnanya orange, bawahnya rok hitam, lalu ada pita besar di sini. Jadi waktu saya bilang, teman-teman, mari kita menyanyikan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Lagi main musik, saya pegang pita, saya nyanyi. Teman saya begitu evaluasi, Iva lu tahu nggak 28 kali lu pegang tangan lu pakai pita itu. Saya nggak tahu apa yang mesti saya pegang. Pertama kali saya tampil di depan dengan pegang mic ini. Lalu kalau teman saya yang laki-laki, tangannya masuk kantong. Saya tahu di kantong tuh dia nguak-nguak tuh tangannya, mau ngapain? Ada yang pegang meja, ujung meja dipegang-pegang. Itu bagi orang-orang yang pertama kali tampil. Saya ngerti banget. Saya nggak pernah lupa ketika teman saya bilang 28 kali lu pindahin itu tuh pita di tengah. Lalu saya pikir, oh berarti parah nih saya nih. Terus saya bilang, udahlah, gua nggak mau lagi mimpin pujian. Enggak lah, ngapain malu-maluin 28 kali tangan saya begini-begini terus. Waktu itu belum ada kamera ya, jadi dia hitungin pakai teli 1, 2 teli tau ya, sampai 5 dicoret 28 kali. Lalu saya waktu itu mungkin ketika saya katakan, enggak lah kalau gitu, aku malu banget ya tanganku begitu ya. Saya nggak akan pernah seperti sekarang. Kalau pada saat itu saya mengandalkan kekuatan saya. Saya cuma bilang, Tuhan aku mau melayani Tuhan, tapi gimana caranya? Orang nyanyi aja saya pegang mic aja getar-getar. Ya, dulu zamannya bukan infocus tapi masih pakai plastik, tau kan kamu yang pakai apa namanya itu? Tahu kan? Jadi kalau saya harus presentasi, tangan saya kelihatan tuh gerak-gerakan di situ kan pakai lampu. Kenapa tanganmu? Enggak, agak menggetar gitu ya. Kalau dulu saya langsung stop, saya nggak akan pernah jadi dosen. Tahun ini 32 tahun saya menjadi seorang dosen. Berarti tahun depan masuk ke 33 tahun. Allah memakai saya, yang saya tahu dengan keterbatasan saya. Dia mau saya melakukan apa yang harus saya lakukan menurut kerelaan kehendak-Nya. Bicara tentang senjata perlengkapan rohani tadi, bagaimana saya bisa mengabarkan Injil. Saya nggak mungkin bicara tentang firman Tuhan, saya ngajar akuntansi selip-selipin, tapi kan nggak mungkin saya bahas. Hari ini kita nggak belajar akuntansi ya, hari ini kita menggali kejadian pasal, kan nggak mungkin saya begitu. Tapi bagaimana ketika saya coba
coba untuk Tuhan tolong saya. Ketika saya ada di tengah-tengah mahasiswa saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Saya bukan orang sempurna, pasti gagal. Sering gagal, tanya tuh Niko. Saya pasti banyak gagal. Ya Nik ya, mana Nik? Udah pindah, tadi di sini. Ya. Jadi saya juga bukan seseorang yang sempurna. Tapi saya selalu percaya Tuhan akan perlengkapi saya. Sehingga ketika ada ketopong keselamatan sebagai senjata yang sudah saya terima dari Tuhan, yang melindungi saya menjadi seorang yang harus hidup seperti yang Tuhan mau, itu membesarkan hati saya. Saya masih ingat ketika dulu saya ditanya, kenapa kamu melayani Tuhan? Berapa kamu dibayar oleh Tuhanmu itu? Apakah Tuhanmu itu mampu membiayai sekolahmu? Apakah Tuhanmu itu mampu memberi kamu makan? Saya pernah ditanyakan itu ketika saya pelayanan. Seorang anak SMA ditanya itu. Jawaban saya pada saat itu adalah, yang saya tahu ada satu pribadi yang namanya Yesus yang mati buat saya, dan saya tidak pernah membayar dia 1 rupiah. Saya yang tadinya menjadi anak yang nakal, saya bukan nakal dari sisi obat-obatan, bukan gitu. Saya tuh suka taruhan, saya suka yang namanya kalau jam kosong nongkrong di kantin gitu ya. Hal-hal yang mungkin buat anak-anak muda pada saat itu umum ya, tahun 80-an itu biasa. Tapi ketika Tuhan menangkap saya diubahkan oleh Tuhan. Tidak serupiah pun saya bayar dia. Sekarang saya udah hidup di dalam Tuhan, saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Itu jawaban saya. Saya tahu sebagai seorang anak SMA saya belum punya uang pada saat itu. Tapi yang saya tahu adalah saya punya Tuhan yang membuat hidup saya berharga. Makanya sampai hari ini saya selalu bicara sama mahasiswa saya, betapa berharganya hidup kamu. Kalaupun ada yang melecehkan kamu, kalaupun ada yang ngata-ngatain kamu ingat, Tuhan memeluk kamu. Tuhan mengasihi kamu apa adanya. Dan Tuhan menganggap kamu berharga di matanya. Itu salah satu ketopong keselamatan yang terus-menerus mewarnai kehidupan saya. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang gimana caranya saya membalas kebaikan Tuhan? Dan yang berikutnya, yang terakhir namanya pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Ingat gak di Matius 4 waktu Yesus berpuasa mau memulai pelayanannya? Apa yang terjadi? Waktu Yesus puasa mau memulai pelayanannya di Matius 4, apa yang terjadi? Dicobai oleh iblis. Dan waktu dicobai oleh iblis itu ada 3 hal. Masih ingat? Pertama apa? Iya, berarti keinginan daging, ya. Keinginan daging. Rubahlah batu itu menjadi roti. Iblis tuh hebat. Orang puasa yang dibutuhkan apa? Lapar, makanan, itu yang diserang. Ya, bicara keinginan daging. Kadang-kadang kita digoda oleh hal seperti itu. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Aku kan pengen punya barang-barang mahal. Kenapa kamu melakukan ini? Aku kan pengen nilaiku bagus. Itu keinginan daging. Dan biasanya akan diserang hal memang kita sedang inginkan. Makanya orang bisa gelap mata, melakukan banyak hal supaya dapat apa yang dia inginkan. Pinjol-pinjol itu coba dari mana? Kenapa banyak pinjol-pinjol? Karena yang beli itu memang pengen memuaskan keinginan dagingnya. HP ku bukan HP terbaru. Aku mau HP ku terbaru. Sebab berbagai cara dia lakukan. Aku pengen dapat pasangan hidup yang cakep, yang ganteng. Berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkan itu. Itu keinginan daging. Lalu kedua, godaan terhadap Tuhan apa? Dia suruh iblis, suruh Tuhan menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Nanti lihat, ada malaikat menatang kamu. Kamu kan Tuhan. Itulah bicara apa? Bicara, ayo, tadi kan kedagingan, lalu keangkuhan hidup. Masa sih lo gak bisa? Lo kan ketua himpunan mahasiswa. Masa sih lo gak bisa? Lo kan di kantor kedudukannya tinggi. Masa lo gak bisa lakukan? Ada hal-hal yang membuat kita membuktikan, oke, gue akan lakukan. Karena gue adalah pimpinan, gue adalah orang yang diperhitungkan di tempat ini. Tuh, banyak kalimat-kalimat yang akan membuat kamu terpacu untuk melakukan dan membuktikan siapa kamu. Masa sih ibu gak bisa? Saya sering tuh dengar kalimat itu. Masa sih ibu gak bisa seorang yang menangani keuangan gak bisa beli ini? Masa sih ibu gak bisa? Ibu kan pegang uang bu, bikin ini bu, beli ini. Buat ibu loh itu. Saya sering tuh ditantang-tantang begitu.
Makanya kalau orang ngelihat saya, ruangan saya, mereka bilang, nggak salah nih orang yang punya pegang uang, ruangannya kayak gini. Nggak apa-apa. Buat saya kinerja saya tidak akan lebih bagus kalau meja saya baru. Buat saya bukan berarti ketika meja rapat saya sampai berjejer 12 gitu ya. Meja rapat saya baru 10. Bukan 12 buat 12 orang. Nggak berarti saya akan lebih baik memimpin rapat. Kadang-kadang ada tuh kalimat-kalimat yang memojokkan saya dengan itu. Beli dong Bu, percuma Bu pegang uang. Mereka menunggu reaksi saya. Misalnya reaksi saya bilang, iyalah aku yang pegang uang, aku punya kuasa. Mumpung sekarang aku menjabat. Pasti mereka nunggu itu. Jawaban saya enggak. Toh kinerja saya enggak terpengaruh dengan meja rapat itu. Toh kinerja saya enggak terpengaruh dengan renovasi ruangan saya. Cukup ya sekarang saya punya. Saya belajar itu. Saya belajar bahwa saya tidak boleh menyombongkan apa yang saya punya. Keangkuhan hidup. Dan yang ketiga, ketika dia membawa Yesus ke atas bukit yang tinggi, dia bilang, ayo kalau kamu menyembah aku, seluruh isi dunia ini akan aku berikan padamu. Keinginan mata. Baru bicara keinginan mata, apa sih yang kita bisa dapatkan? Kalau orang bilang istilah lapar mata atau lapar mata? Apa lapar mata? Iya, ingin dan butuh. Bu, aku mau wisuda Bu. Semua orang foto booth sama pasangan. Aku gak punya pasangan. Jadi terpaksa lah kita sambil cari-cari. Kau udah punya pacar? Aku juga belum punya. Udahlah kita sepanjang wisuda ini ya, kita janjian. Jadi waktu selesai wisuda pindah kuncir, foto booth berdua. Setelah foto itu jadi, bisa. Yang penting di halayak ramai kita diakui tidak jomblo. Aduh, fotonya ya kan siapapun nggak apa-apa lah ya. Yang penting beda jenis kelamin. Kan udah nggak lihat lagi siapa dia. Keinginan mata begitu. Lapar mata orang lain itu udah punya, saya belum punya. Ingin atau butuh pertanyaannya. Kalau sekedar ingin, matilah kita kalau semuanya maunya ingin. Tuhan pun lihat kita pusing. Kita belum butuh pasangan hidup itu. Orang ngatur keuangan dari orang tua kos-kosan aja susah. Ngatur bulanan nih, bayar kos, makan, bayar ini, bayar ini. Itu aja kelipungan. Sekarang sok-sokan punya pacar. Mesti ada dana nonton. Nonton itu kan gak mungkin cuma di bioskop diem doang kan. Beli popcorn, ya kan? Minum soft drink. Udah pulang nanti pacarnya bilang, aku lapar. Oh iya, mampirlah ke tukang bakso. Padahal hari-harimu pun duitmu pas-pasan, gak bisa ngatur. Ya, itu yang terjadi di banyak kalangan mahasiswa. Nanti begitu dia putus, ada salah satu istilah di akuntansi. Kalau kalian menurut akuntansi pasti kalian tahu. Ada yang namanya sunk cost. Sunk cost itu biaya terbenam. Biaya yang kita sudah keluarkan dan nggak bisa lagi kita ambil dalam dasar pengambilan keputusan. Itu namanya sunk cost. S-U-N-K, cost, sunk cost. Jadi dalam istilah akuntansi itu kalau udah keluarin biaya itu, saya nggak bisa tarik lagi biaya. Contohnya biaya depresiasi. Saya kalau beli mesin itu saya jual 2 tahun lagi pasti nilainya turun karena ada penyusutan. Nah pacaran, kalau Anda selesai pacaran lantas putus, lalu pacar Anda bilang, ini sepanjang kita pacaran selama 1 tahun inilah pengeluaranmu. Oke, bagi 2. Kamu bisa bilang itu sunk cost bang, nggak bisa kau tagihkan sama aku bang. Ya, atau kamu bilang sama pacar, Dek, itu sunk cost deh, di dalam akuntansi jelas sudah keluar, nggak bisa lagi kita tarik balik. Tapi kan kalau kamu dalam kondisi orang pas-pasan kok, uangnya aja pas-pasan, mau melakukan seperti tadi ya, dalam hidup kita, aduh hitung-hitungannya kenceng. Sekarang kalau kita bicara tentang firman Tuhan, ajarinnya apa sih? Tuhan gak pernah mengajarkan loh ketika kamu bicara apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Ayat sebelumnya makanya dilihat, apa ayatnya? Tinggal di dalam Tuhan. Kita seringkali kan nyomot kan, Tuhan janjimu apapun yang aku minta, Tuhan akan berikan. Dia lupa di atasnya bicara apa? Tinggal di dalam Tuhan. Kita suka banget tuh nyomot ayat ini yang pas-pas sama hidup kita ya. Tapi kita lupa melakukannya apa. Ya. Nah adik-adik yang Tuhan kasihi, kalau kita bicara tentang senjata perlengkapan Allah yang saya sebutkan tadi ya, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ketiga ya, ketopong keselamatan ya, itu bicara apa? Bicara defensif. Satu tindakan defensif untuk pertahanan. Ya, pertahanan apa?
ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan Injil, perisai iman, dan ketopong keselamatan. Itu adalah defensif, melindungi diri saya dari serangan-serangan musuh. Tapi ada satu senjata yang sifatnya ofensif. Tahu ofensif apa? Anak bola, serang, yaitu pedang roh. Ya, jadi defensif pertahanan ada 5, satunya adalah pedang roh adalah ofensif. Apa itu? Yang sifatnya adalah untuk menyerang, memberantas ketidakbenaran, berani menyatakan kesalahan. Ada resiko di dalam mengikut Tuhan. Nah, sehingga ketika kita bicara, sekarang saya mau menang Tuhan, gimana saya bisa memenangkan peperangan ini? Sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang melayani Engkau. Yang pertama di ayat 10. Ayat 10 bilang apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu rahasia pertama. Mau menang, mau bisa mengalahkan segala sesuatu yang menghambat, kuat di dalam Tuhan. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah di ayat 11 sampai 18. Kenakanlah senjata perlengkapan Allah. Bukan satu, tapi semuanya. The whole. Secara makro, secara keseluruhan. Tuhan, aku gak mau lah perisai iman, aku gak enak pakainya. Aku gak mau Tuhan pakai yang namanya ketopong keselamatan, ngap aku pakai itu. Gak bisa. Semua sama seperti buah roh. Gak ada kita bilang, Tuhan aku buah roh maunya kebaikan aja lah Tuhan. Aku mau buah rohnya adalah ini aja Tuhan, penguasaan diri aja. Gak ada. Makanya bukan buah roh ya, buah roh, satu kesatuan. Sama senjata perlengkapan Allah ini, the armor of God ini, semuanya yang mesti kita kenakan. Dan yang ketiga adalah tekun dan tidak pernah menyatakan mundur. Itu di ayat 18 sampai 19. Terus maju. Nah, kelemahan kita sebagai anak-anak muda adalah istilah tekun. Tekun itu apa? Kira-kira tekun. Tekun apa? Hah? Sabar. Apalagi tekun? Tekun itu melakukan terus-menerus gitu ya. Ketika orang lain sudah mulai undur, kamu tetap melakukan itu, mencintai Tuhan terus-menerus dalam hidupmu, melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun kamu harus bayar harga, orang gak suka sama kamu, orang mungkin musuhin kamu, orang melecehkan kamu, tapi buat kamu, aku harus memandang kepada Tuhan. Tekun membaca firman Tuhan, tekun menggali kebenaran firman-Nya. Itu ya. Kalau kamu belajar doktrinnya Calvin, Tulip ya, yang terakhir adalah bicara tentang ketekunan, persekutuan. Ketika ada kerusakan total, ketika Allah menebus kita, ketika ada anugerah yang gak bisa ditolak ya, itu yang si Calvin katakan, itu bukan karena usaha kamu, itu pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8-9 mengingatkan itu. Di ujungnya apa kalau kamu udah dimenangkan oleh Tuhan, kalau kamu udah ditebus oleh Tuhan? Bertekun. Nah, ini yang menjadi kendala kita sebagai anak muda ya, bukan kita ya, kalian ya, saya udah tua ya. Teman-teman semua sebagai anak muda, ketekunan itu kurang. Ya, kalau ngejar lawan jenis tekun ya. Jatuh bangun, lautanku seberangi, gunungku daki. Kok abang nggak datang? Hujan deh di sini. Ya. Tekun nggak begitu. Tekun itu terus-menerus dilakukan dengan setia. Itu artinya tekun. Itu syaratnya kalau kita mau berperang melawan penguasa-penguasa di tengah-tengah dunia ini. Dan ingat, Tuhan masih memberikan kita kehidupan, berarti ada tugas yang harus kita laksanakan. Sehingga kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar hari ini supaya kita bisa setia sampai akhir. Kalau kita main-main ke kuburan, berziarah, sering kan kita lihat batu nisan, bicara apa? Ada kalimat setia sampai akhir, dan aku mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Itu bukan sekedar kalimat yang indah yang saya udah rancang-rancang, nanti kalau aku meninggal pakai ayat itu, kayaknya keren. Enggak. Kalau kita pun dipanggil Tuhan pulang oleh Tuhan, biarlah kalimat itu mengumandangkan itulah iman kita. Kita setia sampai akhir. Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan buat kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mau nggak kita hidup di dalam Tuhan seperti itu?
Dan kalimat indah yang selalu saya rindukan, sama seperti teman-teman juga rindukan, adalah ketika Tuhan mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Dia menyebut kita hamba yang setiawan. Dia menyebut kita saleh-saleh yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya tuh rindu banget ketika saya pun bertemu sama Tuhan, kalimat itu yang keluar. Bukan hai kamu hamba yang jahat. Ya, di sana ada ratap tangis dan kertak gigi, dilemparlah kita ke sana. Adik-adik, di dalam usia yang semakin terus bertambah, kesempatan kita mengenal Tuhan harus juga terus bertambah. Belajar menjadi pemuda-pemudi yang serius ikut jalan Tuhan. Bukan sekedar menikmati kemudaanmu. Kalau Raja Salomo bilang, silakan kamu lakukan segala sesuatu di masa mudamu, suka-sukamu lah, kalau Raja Salomo bilang di kitab Pengkhotbah. Tapi ingat, Allah akan membawa kamu ke pengadilan. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang, tapi yang kita tahu, kita pasti pulang di dalam kekekalan itu. Kita pasti akan bertemu dengan Allah, dan Dia akan memeluk kita dengan kasih setianya. Selamat mengenakan senjata rohani buat teman-teman semua dan juga buat saya. Selamat menikmati pembentukan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita menang